Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Febianti dari tingkat 4A, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan beberapa hasil praktikum dari mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Adapun beberapa hasil dari praktikum mata kuliah tersebut, yaitu yang pertama, pengambilan contoh tanah untuk PUTK dan PUTS. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis erosi. Yang ketiga, tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Dan yang keempat, yaitu ada lubang resapan biopori. Untuk yang pertama, yaitu pengambilan contoh-contoh untuk PUTK dan PUTS. Latar belakang. Tanah merupakan suatu media yang digunakan untuk menanam tumbuhan dan juga tempat hidupnya jasad hidup yang ada di dalam tanah, seperti mikroorganisme. Tanah memiliki susunan horizon yang berbeda-beda setiap jenisnya, sehingga hal tersebut dapat mengidentifikasi tanah berdasarkan sifat biologi, fisika, dan kimianya dengan cara mengambil beberapa sampel tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan pertama dan terpenting dalam melakukan analisis tanah atau uji tanah. Hasil analisis kimia contoh tanah akan diketahui status hara di dalam tanah sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk penggunaan pupuk secara efisien dan rasional. Contoh tanah yang diambil harus mewakili lahan yang akan dikembangkan. Hasil uji tanah tidak akan berarti jika contoh tanah yang diambil tidak mewakili area lahan tersebut. Untuk itu, diperlukan praktik pengambilan contoh tanah untuk selanjutnya dilakukan pengujian penggunaan perangkat uji tanah sawah atau PUTS dan perangkat uji tanah kering atau PUTK. Kegiatan praktikum pengambilan contoh tanah dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021. Kegiatan praktikum ini juga dilaksanakan di Jalan Satria Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengambilan contoh tanah. Merupakan tahapan awal dan terpenting dalam program uji tanah di laboratorium bertujuan untuk 1. Menentukan sifat fisik dan kimia tanah. 2. Mendeteksi unsur-unsur beracun di dalam tanah. 3. Dasar penetapan dosis pupuk dan kapur. 4. Memperoleh database untuk program perencanaan dan pengelolaan tanah tanaman. Yang kedua, contoh tanah. Suatu volume atau massa tanah yang diambil untuk keperluan laboratorium yang dapat mewakili seluruh sifat tanah. Contoh tanah yang diambil untuk analisis yaitu contoh tanah utuh, contoh tanah terusik, dan contoh tanah agregat utuh. Ketiga, sampel komposit. Sampel komposit merupakan sampel tanah gabungan dari beberapa sub tanah individu yang berada pada hamparan tanah yang homogen. Sebelum sampel tanah diambil, perlu diperhatikan keseragaman areal atau hamparan. Misalnya, diamati dahulu keadaan topografinya, tekstur tanah, warna tanah, kondisi tanaman, penggunaan tanah dan masukan seperti pupuk, kapur, bahan organik, dan sebagainya yang telah diberikan, serta sejarah penggunaan lahan tersebut. Selanjutnya, metodologi. Alat dan bahan yaitu spidol, label, plastik ukuran 1 kg, ember, belati atau pisau, sekop, cangkul, kamera atau handphone. Cara kerjanya, yang pertama, menentukan tempat pengambilan contoh tanah secara individual pada lokasi tempat tinggal masing-masing. Yang kedua, membersihkan rumput-rumput, batu-batuan atau kerikil, sisa tanaman, bahan organik segar atau seresah yang terdapat di permukaan tanah. 3. Pengambilan contoh tanah individu atau tanah sawah dan tanah kering.
dengan menggunakan skop atau cangkul. Yang keempat, melakukan sampai beberapa titik, 5-8 titik disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lokasi. Yang kelima, mencampurkan dan mengaduk rata semua contoh tanah individu dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman atau akar. Yang keenam, mengambil seberat 1 kg dan masukkan ke dalam plastik. Dan inilah yang kita sebut contoh tanah komposit. Dan yang terakhir, mendokumentasikan kegiatan praktikum dengan menggunakan open camera. Selanjutnya yaitu hasil praktikum. Di sebelah kiri itu ada hasil praktikum contoh pengambilan sampel tanah sawah, dan yang di sebelah kanan itu adalah contoh pengambilan sampel tanah kering. Pembahasannya yaitu pengambilan contoh tanah komposit menggunakan pola vertikal dilakukan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Pengambilan contoh tanah mewakili sifat dan ciri tanah pada lokasi tersebut yang mempertimbangkan profil yang dibutuhkan dalam pengambilan contoh tanah. Letak profil yang ditentukan secara acak atau grid. Mengambil masing-masing tanah secara vertikal atau setiap interval 10 cm maupun secara acak. Dalam pengambilan contoh diambil menggunakan pisau. Pengambilan contoh tanah utuh dapat padat menggunakan ring dengan diameter 7 cm dan tinggi 5,2 cm dan mengambil tanah dengan kedalaman tanah berkisar antara 5-10 cm. Menurut Suwardi 2012. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis erosi. Latar belakang, erosi adalah proses 2 tahap yang terdiri dari penguraian massa tanah menjadi partikel-partikel tunggal, serta pengangkutan partikel-partikel tersebut oleh tenaga-tenaga erosi, seperti aliran air dan angin. Menurut bentuknya, erosi lembar atau sheet erosion adalah penghancur dan pengangkutan lapis tanah merata tebal dari suatu permukaan bidang tanah. Erosi parit atau gully erosion adalah bentuk erosi yang proses terjadinya sama dengan erosi alur. Akan tetapi, alur yang terbentuk sudah demikian lebar dan dalam, sehingga tidak dapat dicegah dengan cara pengolahan tanah biasa. Erosi sungai atau stream erosion terjadi sebagai akibat dari bagian atas tebing oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing dengan suatu terpaan arus air yang kuat pada kelokan sungai maupun yang terjadi pada dasar sungai. Adapun tujuan dari praktikum jenis erosi adalah agar mahasiswa mampu melakukan pengamatan jenis-jenis erosi tanah yang terjadi. Kegiatan praktikum jenis erosi ini dilakukan pada tanggal 19 November 2021 dan kegiatan praktikum dilaksanakan di lahan kampus Paluangtan Bogor. Tinjauan pustaka. Yang pertama, erosi. Erosi merupakan peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya oleh media alam, berdasarkan tenaga pembawa dan pengendapannya. Erosi dibedakan atas erosi air, erosi tanah, erosi gletser, dan lainnya. Yang kedua, jenis erosi. Secara umum, erosi dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu erosi dipercepat dan erosi normal. Erosi ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu erosi percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, dan yang paling parah yaitu erosi lembah. Yang ketiga, penyebab erosi. Agen penting di dalam pelepasan tanah adalah tetesan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Air hujan akan memukul permukaan tanah, mengakibatkan gumpalan-gumpalan tanah akan terlepas dan menjadi butiran-butiran kecil dan terlepas. Butir-butir tanah tersebut sebagian akan terlepas ke udara atau splash dan akan jatuh lagi ke permukaan tanah dan sebagian akan mengisi pori-pori kapiler tanah sehingga akan menghambat proses infiltrasi. Metodologi yang digunakan dalam praktik ini yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan praktikum yaitu kamera atau handphone. Cara kerja identifikasi jenis-jenis erosi yaitu 1. Menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi. Yang kedua, menentukan waktu pengamatan. Yang ketiga, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi di dalam gambar atau foto dengan menggunakan open camera.
Yang keempat, mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi dan mendokumentasikannya. Selanjutnya, hasil praktikum. Hasil praktikum yang diperoleh yaitu terdapat yang pertama erosi percikan dan yang kedua erosi parit. Selanjutnya pembahasan. Hasil yang diperoleh dari dua jenis erosi yang ditemukan pada lahan yaitu erosi percikan dan erosi parit. Erosi percikan adalah terlepasnya dan terlemparnya partikel-partikel akibat pukulan butiran air hujan secara langsung. Proses terjadinya erosi percikan yaitu proses pertama. Turunnya hujan menimpa permukaan lahan. Energi jatuhnya titik hujan menyebabkan terlepasnya butir-butir tanah. Dan energi ini tergantung pada ukuran dan kecepatan jatuhnya tetesan air hujan. Air hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Sebagian lain akan mengalir sebagai aliran permukaan. Lalu terjadinya erosi parit atau gully erosion adalah proses erosi yang partikel-partikel tanah bagian atas oleh tenaga kinetik air hujan bebas atau sebagai air lolos terjadi hampir sama erosi alur. Akan tetapi, saluran-saluran yang terbentuk sudah sedemikian dalamnya, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi gully memiliki saluran-saluran yang terbentuk sudah dalam, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi gully juga dapat dikatakan kelanjutan dari erosi alur, yaitu terjadi apabila alur-alur itu menjadi semakin lebar dan dalam, yang membentuk parit dengan kedalaman mencapai sekitar 1-2,5 meter atau lebih. Parit ini akan membawa air pada saat dan segera setelah hujan, dan tidak seperti alur, parit tidak akan melenyap oleh pengolahan tanah secara normal. Yang ketiga, tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Latar belakang, konservasi tanah memiliki arti luas dan sempit, di mana konservasi tanah dalam arti luas adalah penempatan setiap bidang tanah dengan cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut, dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sedangkan konservasi tanah dalam arti sempit adalah upaya mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Adapun tujuan dari praktikum konservasi tanah dan air secara vegetatif adalah agar mahasiswa mampu melakukan identifikasi dan menilai penerapan teknik konservasi tanah dan air yang telah diterapkan di lingkungan kampus Polbangtan Bogor. Kegiatan praktikum pengambilan contoh konservasi tanah ini dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022 dan kegiatan praktikum dilaksanakan di lahan kampus Polbangtan Bogor. Tinjauan pustaka yang pertama adalah erosi. Erosi merupakan peristiwa pindahnya atau tersangkutnya tanah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya oleh media alam. Berdasarkan tenaga pembawa dan pengendapannya, erosi dibedakan menjadi erosi air, erosi tanah, erosi gletser, dan lainnya. Yang kedua, konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dilakukan agar 1. Energi perusak atau air hujan dan aliran permukaan sekecil mungkin sehingga tidak merusak. Dan yang kedua, agar agregat tanah lebih tahan terhadap pukulan air hujan dan aliran permukaan. Yang ketiga, tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Teknik vegetatif yaitu teknik konservasi dengan memanfaatkan tanaman atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi. Penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan lengas tanah, dan perbaikan sifat tanah baik fisik, kimia, maupun biologi. Teknik konservasi tanah dan air dapat dilakukan secara vegetatif dalam bentuk pengelolaan tanaman berupa pohon atau semak, baik tanaman tahunan maupun tanaman setahun dan rumput-rumputan. Metodologi dalam tindakan konservasi tanah secara vegetatif yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum pengambilan contoh tanah yaitu kamera atau handphone. Cara kerjanya yaitu 1. Menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi. Kedua, menentukan waktu pengamatan. 3. Mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis
erosi yang terjadi ke dalam gambar foto dengan open kamera. Keempat, mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi dan didokumentasikan. Hasil dari praktikum tindakan konservasi tanah secara vegetatif yaitu terdapat tanaman penutup tanah. Dan untuk pembahasannya, tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan atau untuk memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah. Menurut Arsyad 1989, istilah tumbuhan penutup tanah atau ground cover didefinisikan sebagai tumbuhan yang berfungsi melindungi tanah. Menurut Deput RI 1989, penggunaan tanaman penutup tanah atau cover crop mempengaruhi peningkatan konservasi tanah dan air. Lalu, Kertasaputra DKK tahun 2000 menyebutkan tanaman-tanaman penutup di permukaan tanah berperan untuk melindungi permukaan tanah dari daya dispersi dan daya penghancuran oleh butir-butir hujan. Tanaman penutup permukaan besar pula sumbangannya dalam memperkaya bahan-bahan organik tanah serta memperbesar porositas tanah. Yang keempat, lubang resapan biopori. Latar belakang, konservasi air penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan akan kebutuhan air sehingga dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan memperhatikan keberlanjutannya. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk keberlanjutan sumber daya air adalah dengan pembuatan lubang biopori. Biopori adalah lubang dalam tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme. Lubang biopori mempercepat dan meningkatkan resapan air seluas bidang permukaan lubang biopori tersebut, menurut Hilwas tulisan 2011. Selain itu, biopori juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya pelestarian lahan kritis, dan pengembangan fungsi biopori terus ditingkatkan dan disempurnakan. Biopori pada lahan kritis yang dimaksud yaitu untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan tersebut. Tinjauan pustaka. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat. Permasalahan sampah menjadi permasalahan global di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, baik berupa tanah dan air, perlu direncanakan dan dikelola secara tepat melalui suatu sistem pengelolaan lubang resapan biopori atau LRB. Salah satunya, pokok dalam pengelolaan LRB adalah berupa pengaturan keseimbangan pada lingkungan yang kurang daerah resapannya. LRB berfungsi sebagai resapan air dan tempat pengomposan, sehingga dapat menghasilkan kompos yang berguna bagi tanaman. Menurut Brata dan Nelistia 2008, pengomposan dengan metode LRB sangat tepat untuk menangani sampah organik rumah tangga dikarenakan pembuatannya mudah, tidak membutuhkan lahan luas, dan hasilnya pun dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Menurut Laila 2019. Metodologi praktikum lubang resapan biopori tersebut yaitu alat dan bahan. Yang pertama, bor tanah 1 buah, 2, cetok atau pisau atau skop mini, ketiga, botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi minimal 5 lubang, 4, sampah organik, 5, air, 6, alat dokumentasi, handphone atau kamera, 7, alat ukur, 8, alat tulis. Cara kerjanya yaitu 1. Tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori. 2. Siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. 3. Amati dan dokumentasikan kondisi permukaan tanah, tempat di mana lubang resapan biopori itu dibuat. 4. Lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah. Usahakan buat yang tegak lurus. 5. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sampai 1 meter.
dengan diameter 10-30 cm atau disesuaikan dengan tinggi botol bekas tersebut. 6. Masing-masing kelompok minimal membuat 5 lubang resapan biopori. 7. Lapisi lubang menggunakan botol bekas yang ukurannya sama dengan diameter lubang. 8. Isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. 9. Tutup lubang menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai tutup botol bekas yang sudah dilubangi terlebih dahulu. 10. Periksa kondisi sampah organik di lubang resapan biopori setelah 14 hari, lalu amati. Berikut adalah hasil dari praktikum lubang resapan biopori, yaitu ada pembuatan media biopori, lalu memasukkan sisa-sisa sampah tanaman tersebut ke dalam botol yang menjadi media biopori, lalu membuat lubang biopori, dan itu adalah contoh lubang biopori yang akan digunakan sebagai praktikum. Lalu setelah lubang jadi, botol dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang telah disiapkan dengan posisi bagian belakang botol menghadap ke atas. Setelah itu, tanah di sekitar permukaan dan lubang-lubang biopori dirapikan dan siap untuk digunakan. Dari hasil tersebut, pembahasannya yaitu lahan yang dipilih untuk membuat lubang resapan biopori ialah lahan yang menggenang, sehingga air yang menggenang nantinya dapat diresap oleh lubang biopori yang sudah dibuat tersebut. Lahan yang dipilih ialah lahan depan ruang makan kampus Polbangtan Bogor. Selain itu, kondisi lahan pada saat itu tidak hujan, memiliki kondisi yang kering dan banyak bebatuan di dalam tanah tersebut. Hal ini terjadi pada saat kegiatan pembuatan lubang biopori tersebut. Manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori atau LRB di lokasi yang dipilih penyusunan yaitu 1. Mencegah terjadinya banjir. 2. Tempat pembuangan sampah organik. 3. Menyuburkan tanah. 4. Meningkatkan kualitas air tanah. Lalu kendala yang dihadapi selama pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori yaitu 1. Agak sulitnya dalam pembuatan lubang. Hal ini disebabkan oleh kondisi tanah yang pada saat itu kering dan memiliki tekstur yang keras, sehingga hal ini menyebabkan kepadatan tanah dan kerasnya tekstur tanah. Kedua, lamanya terurai sampah organik sehingga kurang maksimal. Dan yang ketiga, sulit dalam kegiatan pengecekan kondisi lubang resapan biopori tersebut, karena dalam kegiatan pengecekan kondisi lubang biopori, lapisan atas tanah tersebut sering tertutup atau tertimbun kembali. Jadi, itulah beberapa hasil praktikum yang telah dilaksanakan pada mata kuliah konservasi tanah dan air. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.